Setiap rumah punya ruang yang menyimpan rahasia. Tapi rumah itu punya satu kamar yang tidak pernah bisa dibuka. Bukan karena kuncinya hilang, bukan karena pintunya rusak, melainkan karena setiap kali seseorang mencoba membukanya, kunci itu seperti diputar dari dalam. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan yang lebih mengerikan, suara zikir pelan dari dalam kamar itu terdengar setiap tengah malam, seolah seseorang sedang berdoa, bukan untuk keselamatan, tapi untuk diampuni. Di ujung gang sempit kota kecil itu berdiri sebuah rumah kontrakan tua. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, halamannya dipenuhi rumput liar. Harga sewanya terlalu murah untuk ukuran lokasi yang cukup strategis. Orang-orang bilang karena pemiliknya butuh uang cepat. Orang-orang lain bilang karena rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Fahri, 32 tahun, baru saja pindah ke kota itu untuk pekerjaan baru sebagai staf administrasi gudang. Ia tidak percaya takayul. Baginya, rumah murah adalah kesempatan. Dan ia tidak peduli ketika tetangga sebelah berkata pelan saat menyerahkan kunci. Kalau dengar suara malam-malam, jangan dibalas. Rumah itu terdiri dari ruang tamu kecil, dapur sempit, kamar mandi, dan 2 kamar tidur. Satu kamar bisa dibuka, yang satu lagi terkunci. Letaknya di ujung lorong sempit, tepat berhadapan dengan kamar mandi. Gagang pintunya berkarat, catnya lebih kusam dibanding pintu lain. Fahri mencoba memutar kuncinya. Tidak bisa. Ia memanggil pemilik rumah. "Oh, itu memang tidak bisa dibuka," jawab si pemilik cepat. "Dari dulu begitu." "Kenapa?" tanya Fahri. "Rusak," jawaban dari pemilik yang terlalu singkat. Pukul 00.17, Fahri terbangun. Bukan karena mimpi, karena suara. Pelan, berulang. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ia duduk. Suara itu berasal dari lorong, dari arah kamar terkunci. Ia menahan napas. Suara itu bukan rekaman, bukan gema. Itu suara manusia. Serak, tua, lemah. Seperti seseorang yang menyesal. Fahri mendekat. Langkahnya pelan. Semakin dekat, suara zikir itu semakin jelas. Tangannya menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba, krek. Suara kunci berputar dari dalam. Fahri tersentak mundur. Ia yakin tidak ada orang di dalam. Ia mencoba lagi. Pintu tidak bisa dibuka. Tapi dari celah bawah pintu, terlihat bayangan bergerak. Keesokan paginya Fahri bertanya pada tetangga sebelah. Ibu Ratna, perempuan 50-an dengan wajah penuh garis kelelahan. Wajahnya berubah pucat saat mendengar deskripsi Fahri. "Kamu dengar zikir?" Fahri mengangguk. Ibu Ratna terdiam lama. Dulu yang tinggal di situ seorang ustadz dan anaknya. "Kenapa kamarnya dikunci?" tanya Fahri. Ibu Ratna menatap lurus ke arah rumah Fahri. Karena anaknya meninggal di dalam kamar itu. Bertahun-tahun lalu, anak ustadz itu mengalami gangguan jiwa.
Sering berteriak, sering melukai diri sendiri. Warga mulai takut. Sang ayah, yang dikenal religius dan keras, memilih mengurungnya di kamar itu. Untuk kebaikannya, katanya. Anak itu dibiarkan di dalam, dengan sajadah, dengan Al-Quran, dan dengan pintu terkunci dari luar. Pukul 00.13. Fahri sengaja menunggu. Zikir itu terdengar lagi, namun kali ini diselingi tangisan. "Ayah, buka." Suara itu tidak tua lagi. Itu suara remaja. Serak, putus asa. Fahri berdiri membeku, tangannya gemetar. Ia mendekat lagi. "Siapa di dalam?" bisiknya. Zikir berhenti, sunyi, lalu tok, ketukan dari dalam. Fahri mencoba memutar gagang pintu. Tiba-tiba gagang itu bergerak sendiri, menarik tangannya, seolah ada yang memegang dari dalam. Ia tersentak mundur, dan untuk sepersekian detik, ia melihat melalui lubang kunci. Sepasang mata cekung, menatap balik. Hari berikutnya, Fahri memaksa pemilik rumah datang, dengan marah dan ancaman lapor polisi. Akhirnya pintu didobrak. Kamar itu kosong, berdebu, bau lembab. Sajadah lusuh di pojok, dinding penuh goresan kuku, dan satu foto tergantung miling. Foto seorang anak lelaki remaja, tatapannya kosong. Di bawah foto tertulis, "Maafkan ayah." Pemilik rumah akhirnya mengaku, anak itu meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Sang ayah terlalu malu mengakui. Ia mengatakan anaknya kabur. Dan setelah kematian itu, ia bunuh diri di kamar yang sama, mengunci diri dari dalam. Fahri tidak pindah, ia merasa kasihan. Malam itu ia duduk di depan kamar terkunci. "Aku tidak akan mengunci kamu." Tepat pukul 00.00, pintu terbuka berlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara dingin keluar. Sajadah di dalam terbentang sendiri, dan suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. "Terima kasih." Kamar itu kini kosong, benar-benar kosong. Tidak ada suara lagi, tidak ada kunci berputar. Karena yang terkurung selama ini bukan hanya tubuh, tapi rasa malu, rasa takut pada penilaian orang, dan dosa yang disembunyikan atas nama kebaikan. Kadang kita mengunci sesuatu demi menjaga nama baik. Padahal yang kita kurung adalah manusia. Dan tidak semua pintu terkunci dari dalam. Ada yang dikunci oleh rasa takut untuk mengakui kesalahan.